sebagai paru-paru Jakarta Barat. Hutan Kota Srengseng menawarkan suasana hutan buatan yang asri serta sejuk bagi pengunjung yang datang. Pasalnya hutan seluas 15 hektar ini ditanami berbagai macam pepohonan yang lebat dan rindang, serta danau buatan yang tak kalah menarik. Membuat masyarakat lupa bahwa hutan Kota Srengseng dulunya adalah tempat pembuangan limbah sampah masyarakat. Pembuangan sampah sampai rata, diuruklah tanah merah, sampai pembentukan penghijauan. Kini hutan yang sering dijadikan wisata murah meriah hingga sarana olahraga bagi semua kalangan usia tak terlepas dari kisah mistis dan misteri akan makhluk tak kasat mata. Ada yang merasa janggal dari atas itu turun kayak monyet, tapi kepala dulu nguber, kayak kita lari ya, dia takut juga. Kadang suara tertawa, menangis ya kan. Kalau yang saya sering lihat ya, adanya di pojok sana Pak, itu tinggi gede hitam. Hingga sosok makhluk astral yang menyerupai seorang jawara terdahulu. Disinyalir memiliki energi kuat serta ilmu kebal dan berpengaruh di area sekitar hutan. Seolah menjadi dalang dari berbagai fenomena-fenomena aneh yang terjadi di area sekitar taman. Dia ada seorang jawara tapi dia nggak ada kepalanya. Jadi pembuatan jalan ternyata kontraktornya itu kita nggak pamit dulu, nggak ngomong dulu sama kita. Pas buang materialnya, tim kebersihan yang kesurupan. Nah itu jawara juga yang masuk. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita lain dari mereka yang tak pernah membiarkan tempat ini sepi saat malam? Rudi, sekarang kita udah ada di hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat. Ini kita udah ada di tengah-tengah nih, Rud. Udah mulai masuk ke dalam. Kamu mulai ngerasain apa, Rud? Wow, ramai sekali. Apanya ramai sekali? Di atas sana. Saya merasa seperti ada kekuatan besar di sini. Jadi ada satu sosok yang sangat kuat dan dia itu penguasa di sini. Saya merasa sesuatu. Tak memerlukan waktu lama, Rudi pun berlari ke sosok yang memiliki energi yang kuat. Sesuatu yang menuntun saya ke sini. Kayak memanggil-manggil, jadi saya nggak mau kehilangan momen. Tapi pas sampai sini, dia tiba-tiba menghilang. Tapi saya merasakan jejaknya, jadi ada sisa-sisa energinya. Sosok itu pernah mengganggu seseorang yang sedang bermain wall climbing. Nggak sampai meninggal sih, nggak sampai korban jiwa. Semacam kayak cuma kepleset, tapi dia mengganggu gitu. Coba kalian lihat, tinggi banget. Terus kayak udah rapuh kayaknya, udah bolong-bolong. Kenapa dia jahil kayak gitu, Ruth? Dia itu sensi sama beberapa orang yang punya energi tertentu dan juga orang yang mengadakan suatu pesta atau ritual atau apapun yang dia tidak suka gitu. Ada yang dia tidak suka. Jadi itulah kenapa dia mencelakakan orang itu. Tapi saya kehilangan dia. Mungkin kita jalan lagi aja ke sana ya. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak sosok kuat yang menjaga hutan ini. Siapa sosoknya, Ruth? Kenapa kamu nggak mau cerita? Bukan saya nggak mau cerita, tapi ini memang kita datang ke sini, kita akan melakukan penelusuran ini, dan saya akan mencari tahu. Saya nggak mau cerita, tapi belum tahu jelas tentang dia. Oke. Nggak apa, aku kasih waktu kamu untuk menerawang dulu tempat ini. Dia tadi ke arah sana sepertinya.
Apa ini, Ruth? Ada sesuatu. Rudi pun merasakan kehadiran sosok makhluk astral lainnya yang memiliki kisah untuk kami kuak malam ini. Oh, ini danau, Ruth. Lihat, Ruth. Di sini pernah makan korban. Ada sosok lelembut di sini. Mereka menarik korban dengan beberapa cara. Ada yang menjerat ke dalam air, ada yang menghipnotis korban sampai korbannya akhirnya tertarik masuk ke dalam air. Wih, Tahun 2010 itu apa tenggelam di danau situ, nggak ketolong. Tapi bisa nggak ketolong, ditolongin orangnya mau ketarik, jadi dilepas. Dia mencari tumbal di sini. buat apa cari tumbal? Emang dia makan apa? Untuk jadi budaknya. Terus harus nyawa manusia gitu yang diambil? Iya. Sosok itu ada di mana sekarang, Ruth? Lubang. Ada lubang di sana. Lubang apa? Di dalam danau ini. Di dasarnya ada lubang. Lubang itu tempat tinggal dia. Kamu makan apa? Embun, tulang, sampah, bangkai. Seolah tak menerima keberadaan kami. Berbagai macam gangguan atau keanehan kami rasakan di area penelusuran. Dari di kanan Ini anak aku, Ruth. buahnya nih. Biasa, karena kita udah mancing si lelembut itu. Dia di sini sekitar 100 tahun. Dia sudah tinggal di sini 100 tahun. Dan akhirnya menetap di sini. Oke, kita sebaiknya Kayaknya pindah dari sini karena lebih enak ngobrol di situ deh, Ruth. tempat ini kayaknya semakin berbahaya. Dan aku Si lelembut ini memang agresif. Dia itu mau cari pengikut terus dan terus. pernah kejadian nggak dia berhasil mencelakakan manusia gitu terus ngambil jin korinnya? Dia bilang pernah. Dia berhasil mengambil beberapa orang di sekitar sini. Anak-anak SMP ceritanya berenang bertiga, tapi yang satu nggak bisa ketolong meninggal. Korban jiwa yang ada di sini itu kejadiannya kayak gimana dulunya? Ada beberapa, saya cuma tanya dia, tapi dia nggak jawab secara gamblang. Dia cuma jawab sekenanya aja. Ada beberapa dia bilang itu. Salah satunya perempuan. Diapain perempuannya? Perempuan itu mandi di sini. Terus Kemudian dia tenggelam. maksud kamu ditarik ke dalam air gitu?